bertemu lagi dengan saya, Ibu Hafilia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Ayo anak-anak, siapkan diri dan peralatan belajar kalian, serta simaklah video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti biasanya, Ibu akan membagikan link daftar hadir kelas 6C. Silahkan kalian buka di classroom kalian untuk mengisi daftar hadir berikut ya nak. Ya anak-anak, kita ketahui bersama bahwa kondisi Indonesia, khususnya Kota Tarakan, belum sepenuhnya membaik akibat wabah COVID-19. Sehingga untuk belajar seperti biasanya di sekolah belum bisa kita laksanakan. Walaupun demikian, Ibu berharap agar kalian tetap semangat, giat belajar, tidak mudah putus asa, dan selalu menerapkan prinsip 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Mencuci tangan gunakanlah sabun dan air yang mengalir. Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada pembelajaran 4, kita telah belajar mengidentifikasi kosakata non-baku dan mengubahnya menjadi baku, serta mengidentifikasi contoh-contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita yang berada pada tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 5. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar membuat poster yang bertema Cinta Tanah Air. Selain itu, kita juga akan membuat peta pikiran tentang peran Indonesia pada kerjasama di lingkup ASEAN. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian mampu membuat poster dengan tema Cinta Tanah Air dengan judul Membeli Produk Dalam Negeri dengan memperhatikan kriteria poster yang baik. Yang kedua, yaitu kalian mampu menjelaskan bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, saat ini kita berada pada era globalisasi. Globalisasi telah menciptakan ruang dan waktu tanpa batas. Tahukah kalian apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, anak-anak, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat manusia dapat terhubung dengan lainnya dan tanpa batas ruang dan waktu. Pada era globalisasi ini, sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Anak-anak, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Anak-anak, tahukah kalian apa itu poster? Jadi, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar,
ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membuat poster yang baik adalah yang pertama, isi dalam poster harus cukup singkat, jelas, dan padat sehingga orang tidak perlu mempertanyakan maksud dari poster yang akan dibacanya. Yang kedua, nyaman dilihat dengan desain yang sederhana, warnanya menarik perhatian dan terkesan bersih. Yang ketiga, menarik minat. Postermu harus bisa menarik orang untuk melihat, tidak memasukkan banyak gambar ke dalam postermu. Namun gambar itu cukup unik sehingga membuat orang tertarik untuk mengamati postermu lebih lanjut. Yang keempat, alur poster harus jelas agar poster mudah dilihat orang. Letakkan poster untuk menarik perhatian di pusat atau tengah, judul di atasnya, serta bagian bawah untuk deskripsi. Yang kelima, persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif artinya postermu harus membentuk opini atau pendapat, pandangan, atau kesan agar orang yang melihatnya dapat secara langsung memahami dari poster yang sudah kalian buat. Anak-anak, silakan kalian lihat, ini adalah beberapa contoh poster yang bertemakan cinta tanah air dengan judul membeli produk dalam negeri. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang poster ya, apa itu poster, tujuannya apa, kemudian apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat poster. Jadi, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas yang pertama, yaitu kalian harus membuat poster yang bertema cinta produk Indonesia dengan ajakan membeli produk dalam negeri. Dan kalian juga harus memperhatikan kriteria poster yang baik. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Jadi materi kita yang kedua adalah tentang kerjasama ASEAN. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang ASEAN bukan? Ya, ini kita lihat ASEAN. Masih ingatkah kalian tentang ASEAN? Apa itu ASEAN? Berapa jumlah anggota ASEAN? Dan siapa sajakah atau negara apa sajakah yang menjadi pemrakarsa terbentuknya ASEAN? Ya, anak-anak. Jadi ada 5 negara yang memprakarsai atau yang mendirikan ASEAN. Yang pertama adalah negara kita, yaitu Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Yang keempat, Singapura. Yang kelima, Filipina. Anak-anak, ASEAN berpedoman pada beberapa prinsip. Di antaranya persamaan kedudukan dalam keanggotaan tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Musyawarah, kepentingan bersama, dan saling membantu merupakan ciri kerjasama ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN sangat aktif. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia juga merupakan pemrakarsa pembentukan komunitas ASEAN. Komunitas ini merupakan upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasinya dalam politik internasional. Komunitas ASEAN berupaya menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka. Hal ini penting dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan. Negara-negara anggota ASEAN saat ini menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Berikut ini bentuk-bentuk kerjasama di antara anggota ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Ditandatanganinya ASEAN PTA. Apa itu PTA? PTA adalah singkatan dari Preferential Trading Arrangement, yaitu pengaturan dagang preferensial pada tanggal 24 Februari 1977 di Manila. ASEAN PTA merupakan skema yang dirancang untuk memberikan kemudahan mempromosikan dan memperluas perdagangan antar negara anggota ASEAN. Aturan ini memberlakukan pengurangan tarif atas berbagai barang yang disepakati bersama. Yang kedua, kerjasama di bidang sosial budaya. Untuk mengorganisasikan kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya, dibentuklah Komite Budaya dan Informasi atau Committee and Culture and Information, disingkat COCI.
Beberapa kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya yaitu yang pertama, pada tahun 1972 dibentuk Panitia Tetap Sosial Budaya untuk memasyarakatkan ASEAN di kalangan remaja, seniman, dan cendekiawan. Yang kedua, pertukaran seni dan budaya melalui Festival Lagu Populer dan Festival Film ASEAN. Kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Berbagai usaha untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui penandatanganan dokumen atau kesepakatan. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality, disingkat ZOFTAN, atau dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Yang kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. ASEAN dibentuk untuk memenuhi sejumlah tujuan bersama. Berikut tujuannya. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di wilayah anggota ASEAN melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat fondasi bagi komunitas bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai. Yang kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan tetap menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ASEAN dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Yang ketiga, untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Yang kelima, untuk berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan pertanian dan industrinya yang lebih besar, perluasan perdagangan mereka termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi mereka, dan peningkatan standar hidup rakyat mereka. Yang keenam, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara dan untuk mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Adapun manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia, yang pertama adalah menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas tentang materi kita yang kedua ya, tentang kerjasama Indonesia dan ASEAN. Nah, anak-anak, tugas kalian yang kedua adalah membuat peta pikiran yang berisikan tujuan, manfaat, contoh, dan bagaimana sikap kita menyikapi adanya kerjasama antar negara ASEAN. Seperti yang kalian lihat ini. Ini adalah tugas kalian yang kedua. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita coba renungkan apa yang terjadi jika kita memiliki rasa cinta tanah air. Ya, stabilitas negara akan tetap terjaga. Nah, kemudian pertanyaan ibu yang kedua, apa yang akan terjadi jika masyarakat Indonesia lebih menyukai produk impor dibanding produk dalam negeri? Ya, jadi produk Indonesia akan kalah saing dibandingkan dengan produk luar. Sudahkah kalian membiasakan sikap cinta tanah air dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ibu harap kalian sudah bisa menerapkan sikap cinta tanah air dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita telah berada di akhir pembelajaran.
Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Ingat, jadi tugas hari ini ada 2. Yang pertama adalah kalian membuat poster yang bertema Cinta Tanah Air dengan judul Membeli Produk Dalam Negeri. Yang kedua yaitu membuat peta pikiran yang berisikan tujuan, manfaat, contoh, sikap, dan bagaimana sikap kita menyikapi adanya kerjasama antar negara ASEAN. Anak-anak, tetaplah kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.